Jadi kalau kecurangan dilihat di form C1, C hasil begitu ya, kita kan tidak melihat apa-apa. Uang yang ditekan aparat, pemilih, politik uang main, gentong babi main, ya, dana insentif yang kita sebut sebagai politik gentong babi, itu main. Sehingga kemudian hasil terlihat seolah-olah benar. Tapi faktanya proses tidak dijalankan jujur dan adil. Jadi ini sampai hari ini kami berharap tidak apa-apa kalau ada yang mengkritik. Malah kami akan senang. Jangan-jangan kami salah melihat bahwa Bang Fadli sekarang diam karena beliau adalah bagian dari pelaku itu dan tidak lagi punya hasrat menjadi korban. Sebentar, ini harus kita klarifikasi. Pertama, saya belum nonton ya film itu. Nah, itu nggak boleh komentar, Bang. Ya, bukan. Artinya saya membaca, ini saya akan langsung dengar dari penjelasannya. Tetapi kalau misalnya tadi yang disampaikan itu kan semua dugaan. Semuanya itu semacam skenario. Ya, mungkin ada di dalam satu skenario. Nah, itulah yang harus dibuktikan apakah itu memang terjadi. Misalnya tadi pejabat-pejabat yang diangkat, mereka bekerja untuk itu. Nah, apa buktinya? Buktinya sudah disampaikan di film, Bang. Jadi, ini mau aku lanjutkan ya. Bukan. Di dalam film itu. Tadi soalnya mengatakan pelaku. Abang kan belum nonton. Pelakunya ada. Bukan. Di dalam video bukti yang disampaikan beberapa penjabat perintah untuk memilih 02 itu banyak di videonya, Bang. Ya itu dilaporkan saja, tetapi yang jelas Sabar, jangan Bang. menganggap rakyat kita begini. Makanya selesaikan. Jangan supaya Abang rakyat, tidak terlihat salah betul, saya akan ceritakan. Ini untuk pelaporan di Bawaslu sudah dilakukan. Oke. Dan Bawaslu tidak bertindak. Masif terstruktur apa kriterianya sampai? Makanya saya jelaskan, ini baru terstruktur, sistemiknya belum. Okay. Nah, masifnya belum. Nah, sudah nyinggung-nyinggung, jadi saya selesaikan dulu ya. Jadi ada upaya-upaya seperti itu yang kita kenal sebenarnya di dalam politik kepemiluan sebagai upaya mempengaruhi para pemilih. Jadi apa yang nampak di permukaan, kesannya tidak terjadi kecurangan, tapi di dalamnya luar biasa bobrok. Bahkan di film Bang Fadli, ada bukti pengakuan dari kepala-kepala desa. Saya turun ke lapangan, Bang. Di beberapa daerah, saya sebut daerahnya silakan dibuktikan. Di Medan misalnya, di Sulawesi Selatan misalnya yang saya turun ya, tim peneliti kan turun di tempat yang lain. Itu eksplisit mereka menyampaikan bahwa kami diperintahkan untuk mendukung calon-calon tertentu. Ini maaf, ada di bukti di film itu mengatakan kepala desa itu kebingungan yang luar biasa. Pagi dia diperintah kubu 03, siang diperintah oleh kubu 02. Coba bayangkan nasib kepala desa itu. Ditekan timur dan barat, tergencet oleh gajah-gajah yang bertarung. Rumput terinjak-injak, itulah kepala desa kita. Dan mereka nggak bisa apa-apa. Dan mereka sudah diskenariokan untuk mendukung. Ada juga di dalam film bahwa dalam berbagai pertemuan dengan presiden dan atau para menteri, mereka diarahkan untuk mendukung pasangan tertentu. Bahkan seluruh perintah yang ada dan berkaitan dengan Pak Presiden Jokowi, mereka turut kok. Perintah untuk 3 periode, ikut mendukung. Perintah untuk perpanjangan masa jabatan, ikut. Kemudian Pak Jokowi kemudian mendukung pasangan tertentu juga ikut. Inilah yang kemudian pelanduk yang di tengah-tengah itu. Yang menurut kami di film itu juga belum bisa dibantah dan tidak kemudian ada bukti yang bisa menjelaskan itu bukan bentuk dukungan. Yang menarik misalnya, nah ini boleh nanti diperdebatkan, soal politik gentong babi atau pork barrel politics atau inisiatif yang kemudian insentif dalam bentuk dana yang digucurkan untuk publik dan bahkan sekarang sudah mulai berkembang untuk konteks Indonesia. ASN, militer, dinaikkan gajinya, termasuk yang terbaru pegawai penyelenggara pemilu. Sebelum ini Bang Ciko, sebelum pegawai Bawaslu, sebelumnya pegawai KPU. Ya, tapi masalahnya itu di mana? Ya, begini, jadi gini, ya. Saya mulai dengan teori, nanti soal pembuktian. Bukan. Ini semuanya ini teori. Ya, saya mulai dengan teori dan tidak bisa empirik. ada yang dibuktikan. Ya, maksud saya, jangan menganggap rakyat kita itu bodoh. Saya tidak pernah menganggap
Rakyat kita bodoh. Seolah-olah rakyat kita itu dipengaruhi sedemikian rupa, diperintahkan. Jangan juga menganggap Bang, kepala desa kita itu bodoh. problematika gentong Kepala babi desa kita itu ini tidak hebat-hebat. terjadi hanya di Indonesia. Nggak bisa juga kepala desa Problematika gentong babi itu dari tahun 18, Bang. Loh iya, di Amerika juga masih berlaku sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi bukan itu maksud Dan saya. itu dianggap sebagai politik curang. Semua teori-teori Abang belajar itu, kan soal itu? Loh, Ngaku nggak abang itu sebagai politik pork curang? barrel itu di Amerika sah kok. Siapa bilang sah, Bang? Ada aturannya. Itu lain lagi. Ada aturannya mengenai pork Iya, barrel. tetapi kan diakui sebagai teori yang curang. Itu menurut Ya, satu abang akui perspektif. dulu. Ya. Bukan. Nah, saya mau jelaskan itu. Bukan. Saya hanya mau mengatakan begini. Kepala desa itu tidak bisa kita dikte. Mereka itu independen. Mereka itu memang kepala desa yang seolah-olah stratanya di bawah, tapi mereka tuh punya independensi, mereka fight di bawah itu untuk memenangkan itu, dan mereka punya independensi, mereka terafiliasi mungkin dari seluruh partai politik yang ada, dibantu oleh Padahal mereka kan nggak anggota boleh legislatif. terafiliasi, Bang. Bukan maksudnya. Undang-undang desa melarang Bukan. mereka. Maksudnya Bang, ginilah. Begini loh, Bang, terafiliasi pasal ada punya 29, pasal 30 Undang-Undang Desa melarang mereka teman. mendeklarasikan. Itu kan teori. Bukan teori, pasal 29. Bukan maksud saya terafiliasi politik pilihannya mereka. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh Misalnya, mereka menunjuk. saya Jadi punya di kawan. Undang-Undang Desa, Bukan, Bang, saya tidak punya- boleh. Oh, Mereka iya, tidak ngerti. boleh mendeklarasikan. Mengerti, tidak Tetapi apa yang dideklarasikan. terjadi untuk Tapi di era Pak maksud Jokowi saya itu, sudah mendeklarasikan. Mereka itu independen. Ya, mereka itu independen. Independen Mereka kok bisa mendeklarasikan. Nggak, Anda mau mengatakan kepala desa itu bisa didikte. Iya, Oleh siapa? oleh pemerintah tertinggi. Mereka kan bawahan pemerintah. Kalau mereka menolak mau diapain? Oh, enggak bisa. Orang sudah melakukan deklarasi kok. Bukan kalau mereka Kalau menolak. deklarasi kan itu bukti. Misalnya ada misalnya upaya untuk Abang saya mempengaruhi. jelaskan fakta empirik, abang lari ke teori. Bukan. Saya cerita hanya teori, mau- abang saya cerita hanya mau mengatakan empirik. begini. Abang yang benarnya di mana? Begini, Ini ada fakta. dua. Ini Satu, faktanya. satu kepala Ini desa. Bang, jangan membahas Bukan, teoritik. bukan. Abang Kepala jawab desa- dulu, kepala desa boleh mendeklarasikan dukungan atau tidak? Sekarang begini ya. Abang enggak menjawab. Saya lanjutkan. Mendeklarasikan Kalau dukungan. abang Kan itu sudah ada aturan dan sudah jelas kenapa harus Iya. dijawab. Nah, makanya saya jelaskan. Yang saya maksudkan- Selama deklarasi mereka mengikuti keinginan Pak Yang Jokowi, saya maksudkan sama adalah- sekali mereka tidak pernah dihukum berdasarkan undang-undang. Saya kira sudah Menurut ada yang pasal dihukum, 29, ya. pasal 30 Undang-Undang Desa, setiap kepala desa yang mendeklarasikan dukungan akan disangsi. Ya kan. Dan tidak di terjadi mana? sanksi. Desa mana? Coba tolong sebutkan dari sekian desa. Makanya abang tidak nonton. Ya, desa mana? Ada 8 asosiasi Iya. yang mewadahi hampir 81 juta DPT Oke. dalam pemilu, tidak satu pun diberikan sanksi. Sekarang saya sampaikan fakta. Abang apa fakta abang? Faktanya begini ya, yang saya katakan, kepala desa itu dipilih melalui satu proses yang Nah, itu ada di teori. dalam. Saya bicara teori. fakta. Faktanya apa? Mereka Abang yang ada saya fakta ingin atau katakan tidak Kalau seluruh tidak ada kepala fakta desa jangan seperti dipotong itu. dulu. Makanya saya katakan tadi, Ya, pasti ada yang tidak terafiliasi. Yang saya misalnya bilang 8 asosiasi. bukan begini. Yang saya ingin sampaikan adalah masyarakat atau kepala desa. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Sangat luar biasa sekali tadi ya, penyampaian dari Bung Ferry Amsari terkait persoalan-persoalan yang terjadi di negara ini. Ya, tentu beliau sebagai pengamat politik, sebagai pakar hukum tata negara, ya jelas juga menyoroti dan memperhatikan ya, bagaimana instrumen-instrumen politik yang dimainkan. Nah, kalau kita melihat memang tadi ada disebut politik gentong babi, politik ini itu segala macamnya, memang ya pada Pilpres kemarin ya sangat kuat sekali dugaan itu. Adanya politisasi bansos, money politik, dan macam-macam hal yang lain. Yang mesti seharusnya pemilu itu bersifat jujur dan adil. Begitu juga dengan pilkada. Pilkada yang kerap kita lihat di beberapa bulan lalu, seperti sama halnya di Pilpres 2024, yang dimana banyak sekali dugaan-dugaan kecurangan, intimidasi, intervensi, ya macam-macam hal yang memang menimbulkan kontroversi. Nah, sangat disayangkan sekali ketika negara sebesar ini, teman-teman, yang dibahas itu terus.
itu terus yang dipersoalkan. Coba kalau Indonesia seandainya punya manusia ya yang pemikirannya itu eh, ya udah kalau kalah kalah aja yang penting jujur. Nah, seperti itu ya. Tanpa ada yang seperti tadi memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan ya, cawe-cawe ya dari aparatur negara, presiden misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu kan yang menjadi problem dan itu dipandang masyarakat bahwa oh pemilu ini nggak fair, nggak adil, nggak jujur dan segala macamnya. Nah, kalau saya melihat berbagai tanggapan di teman-teman kita, Fahri, ya, kepala desa independen apaan? Diintimidasi bupati saja sudah ketakutan. Pendukung 02 munafik, jangan pernah percaya apalagi ingin jadi panutan. Jangan ya. Fadli John nampak ya sekarang. Very Fahri John. Mulutmu bau udah jelas-jelas curang masih ngeyel. Aslinya dalam undang-undang Kades dilarang berpolitik cuman karena penguasa mungkin ya. Cuman karena penguasa punya kepentingan sehingga Kades dikorbankan jadi ujung tombak politik penguasa. Penguasa yang rakus akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaannya. Fadli lu bela sekarang. Beda dengan 2019 karena sekarang lu pelaku dan lu dulu lu korban. Gak usah ngeles dari fakta masyarakat. Rakyat 50% sudah dapat merasakan pengiringan kehendak penguasa. Bang Fadli maju terus pantang mundur. Fadli John menagak banang basah. Fadli John kurus sekarang. Intinya Jokowi lah perusak demokrasi di negara ini. Udah cukup disayangkan Fadli John kok kayak berubah gini ya, jadi hilang kreatisnya. Oke, lanjut di akhirat, selesai tuh yang curang. Fadli John yang sangat pintar dan punya pengetahuan tentang undang-undang dan hukum, dan katanya sangat jujur dan memperjuangkan dan sebagai wakil rakyat. Tapi mengapa tidak protes tentang keputusan MK yang meloloskan Gibran ke calon wapres? Ya, para elit itu salah semua. Contohnya di lingkungan saya itu caleg PDIP tapi masyarakat memilihnya Prabowo Gibran. Di lingkungan saya kaos dari 02 satu pun nggak ada tapi kaos 03 penuh. Saya salut Bang Fadli walau berada di kubu Prabowo tapi tidak begitu vokal membela Prabowo. Lain halnya Babe Haikal. Hebat apanya Fadli? Memang kepala desa banyak tidak netral kenyataan dan fakta. Jangan membodohi diri sendiri. Wong fakta membagi-bagikan uang dan dia memaksa suruh mencoblos 02. Rakyat juga ngerti dan tahu dan cerdas, masa Bang Fadli John nggak tahu atau nggak dengar, aneh kalau gitu. Dasar 02 Jokowi kalau bicara laporkan saja Fadli 11-12 dengan rejim. Terus bersuara Bung Ferry, bersama Bung Ferry, Bung Refli udah nyata banget kecurangannya. Ini pendukung 02 si Fadli Jong nonton gimana ya? Sumpah mending langsung balik Fadli dari pada dikulitin, dibongkar kegoblokan lu. WK jejak digital kejam Fadli Jong. Saya rakyatnya bos 02 nggak disuruh nggak disuruh keinginan sendiri. Yang kalah ngomongnya macam-macam, ngolor ngidul nggak karu-karuan. Fadli lugu atau pura-pura nggak tahu bahwa kepala desa independen tidak bisa didikte. Nggak pernah turun ke lapangan sih dan keenakan hidupnya. Maaf ya Fadli, kamu sekarang beda soalnya. 180 derajat berbalik. Dulu gencar mengkritik Jokowi, sekarang 100% membela Jokowi. Ada apa? Dapat kucuran atau ada kasus biar aman? Ya nggak tahu juga. Memang teman-teman ya maklum saja sebetulnya kita gitu ya. Terkadang dari sudut kacamata orang awam kita melihat, oh ini salah nih sebetulnya nih.
Tapi di sisi yang berbeda kalau kita melihat dulu ada politisi, mungkin ada seseorang yang dengan begitu kerasnya mengkritik. Tapi ketika kita melihat saat ini ada perubahan, yang dulunya mengkritik sekarang malah memuja-memuji. Dan ada juga sebaliknya, dulu memuja-memuji sekarang menjadi pengkritik. Nah, ini kan dua versi yang berbeda, di mana kita melihat bahwa ketika seseorang itu menyimpang, ketika seseorang itu melakukan kebijakan yang seharusnya tidak dilakukan sebagai pemerintah, sebagai aparatur negara, dan seterusnya, kita mengkritik meskipun dulu kita memuja, memuji, yang membela, mendukung, tapi ketika berbelok pada arah yang tidak benar, pada jalan politik yang tidak sehat, kita nggak ikut-ikutan ke sana, justru kita mengkritiknya. Ya, sama seperti misalnya PD Perjuangan. Ya, dulu mungkin mereka itu memang partai pengusung Jokowi misalnya, membela, mendukung segala macam. Dan bisa kita sebut tanpa PDIP Jokowi nggak bakal bisa jadi presiden. Dan banyak kader-kader PDIP yang menjadi garda terdepan membela Pak Jokowi yang memang dulu kebijakannya ya kepada rakyat. Ya, bagaimana kita melihat programnya Pak Jokowi dulu? Ya, ada BPJS, Kartu Indonesia Pintar, apalagi macam-macam lah pokoknya. Ada bansos, ABLT segala macam. Nah, tapi kemudian ketika di akhir masa jabatan gitu ya, sudah mulai menyimpang dan mulai melakukan segala cara untuk kekuasaan, apalagi sempat kemarin narasi 3 periode, PDIP yang dulu sebagai garda terdepan membela Jokowi, karena melihat mungkin dari sisi perpolitikan ini, ini udah mulai belok nih, udah nggak sejalur lagi nih. Mereka nggak ngikut, tapi malah mengkritik Pak Jokowi. Mereka mengkritik karena memang melihat keadaan ini sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Ini sesuatu hal yang tidak mesti didukung. Karena ini salah, ini tidak benar. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi memang suatu waktu politik bisa berubah kapan saja. Jadi kita masyarakatlah yang jeli dalam melihat dan dalam menilai dengan cermat bagaimana perihal dan situasi-situasi yang terjadi di negara ini. Karena macam-macam problem-problemnya gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan dari saya. Kurang lebih saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.